Baik, Shalom, kita akan mulai pada menara doa sehati tanggal 9 November 2023 GBI Hati Kudus. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayat ke-8. Marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus hadir bersama kita. Kita pasti menerima jamahan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, Maha Mulia, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian bagi Bapa kita, Raja Semesta, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau naikkan pujian, segala puji syukur. Kita naikkan pujian dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Dan biarlah kita maksimalkan hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan untuk berbuat dosa. Haleluya, segala puji syukur. Hanya bagimu Yesus.
anak-anak-Mu Tuhan, yang pada sore hari ini datang kepada Tuhan beribadah di dalam ibadah menara doa saat ini. Saat ini ya Tuhan, biarlah sekiranya kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah kami masing-masing, ada di gereja, saat ini kami mohon ampun atas setiap kesalahan dosa pelanggaran kami. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hati kami benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kami, lihat hati kami Tuhan hari-hari ini. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat, atau kami mengasihi Tuhan dengan tujuan yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kiranya saat pada hari ini Tuhan Yesus memberikan kami pertobatan yang baru, dan kami mau bertobat hidup di jalan Tuhan hari-hari ini. Ya ralaba 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 ya sandara ralaba ralaba ya sandera. Kau lihat hati kami Tuhan Yesus, sebab sungguh indah Engkau Tuhan. Ya biarlah Engkau yang indah itu Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami juga didapati hati yang mempunyai hati yang indah di hadapan Tuhan Yesus. Ya ralaba 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 ya sandara ralaba. Ya ralaba ralaba ya sandara ralaba ralaba ralaba. Haleluya
Alfrida untuk doa pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami walaupun melalui Zoom ikut menara doa. Kami bersyukur atas kesempatan, kesehatan, kekuatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami saat ini akan membaca firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar firman-Mu yang kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, nanti yang menggantikan Ibu Gembala baca, Ibu Alfrida bisa ya, Tante? Ya, Baik. perumpamaan tentang perjamuan kawin. Maaf Tante, nanti pas Ibu Gembala aku dulu ya. Terima kasih. Oh, ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tuhan Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Silakan Ibu Afrida. Tentang membakar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan Herodes bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan nama kaisar. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Tuhan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Tuhan Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati, saudaranya harus namun di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, kemudian mati, karena ia tidak mempunyai keturunan. Dia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan,
di antara ketujuh orang siapa yang beristrikan dia? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus. Hukum yang terutama ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Antara Tuhan Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepada Tuhan Yesus. Anak Daud, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut diri Tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Tuhan Yesus, dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat bergantian. Saya persilakan Ibu Penatua Haryawati untuk mengawali dalam doa. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh membawa doa di hadapan Bapak. Kami sadar kami banyak kekurangan kesalahan kami. Kuduskan layakan kami ya Bapak, sehingga doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus boleh berkenan di hati Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga yang jahat tidak dapat mengganggu atau menjamah kami. Kiranya tembok berapi tudung Tuhan ada pada kami, biar kuasa Tuhan Yesus yang menguduskan kami, kuasa Tuhan Yesus yang melindungi kami, kuasa Tuhan Yesus yang bekerja dengan luar biasa, yang juga boleh membawa doa-doa kami dan juga mengabulkan doa-doa kami, sehingga boleh terjadi lawatan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami, dan juga di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami bersyukur ya Bapa, kalau musim hujan sudah tiba. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen raya segera tiba dan stok beras mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berikanlah ya Tuhan Yesus kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja Damai. Apakah Ibu Kris dan Mbak Yati bisa membaca bersama-sama? Silakan. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Amin. Amin. Silakan Bro Denis.
Tuhan Yesus, Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa tipu dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi masa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia emas tahun 2025 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Dan kami berdoa kiranya perang di Ukraina, di Palestina, dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Amin. Ya, apakah Ibu Gembala ada? Oh, masih connecting. Baik, kita berbaca bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Ya, silakan Bapak Gembala untuk berdoa bagi jemaat GBHT Kudus. Atau Ibu Gembala.
Baik, sepertinya belum bisa. Ya, saya serahkan kepada Ibu Penatua Haryawati untuk berdoa bagi jemaat GBHT Kudus. Silakan. Terima kasih Bapak buat menara doa pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus juga rindu memberkati sehingga kami semua boleh mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak yang sudah hadir. Walaupun Bapak Ibu Gembala belum ada bersama dengan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak dan Ibu Gembala. Berkati juga Bro Divo, Sis Arum, Dennis, Miss Popo, Mbak Yati, dan juga Ibu Kris, berkati juga Ibu Santi, Ibu Afrida, Oktris Dina, mungkin ada Ibu Yohana, biar kami semua ya Bapak boleh ada di dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih, kami percaya apa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus perhatikan dan peduli kepada kami. Tuhan Yesus akan membela kami, Tuhan Yesus juga akan menolong kami. Terima kasih Bapa, Bapa baik, sungguh baik. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita membaca dari Mazmur 21 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita ucapkan doa Yabes bersama-sama. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Ya, saya persilakan kembali untuk Ibu Penatua untuk menutup dalam doa ibadah menara doa ini. Silakan. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus ajaib di dalam kehidupan kami, juga penyertaan Tuhan Yesus di dalam doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengabulkannya, dan kami juga percaya rawatan Tuhan Yesus terjadi di dalam bangsa Indonesia, dalam gereja, dalam kehidupan kami. Kami keluarga yang menjadi keluarga yang semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin mendekat dan melekat pada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak pernah khawatir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus akan memelihara kami, akan melindungi kami. Dan juga khususnya Ibu Santi yang ada di Singapura, Tuhan Yesus juga melindungi, memberkati
sehingga perjalanannya boleh Tuhan berkati, dijadikan berhasil, dan Ibu Santi tetap sehat. Berkati juga Ibu Afrida ya Bapak, kami percaya dan saat ini Ibu Afrida sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan juga penyertaan Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Gembala dan juga buat kami semua ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus selalu mempedulikan kami dan memperhatikan kami. Inilah ya Bapak ibadah kami. Kiranya ibadah pada sore hari ini menara doa sehati boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik, ibadah selesai. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Sebelum kita tutup, saya mohon untuk dibuka videonya untuk kita laporan ibadah. Boleh semua dibuka videonya. Ya, baik. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penebus kami, Tuhan Yesus penolong kami, Tuhan Yesus selamat kami. Baik, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. God bless you.